Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salam beserta salawat tak lupa kita curahkan kepada baginda suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh teladan untuk keselamatan kita di dunia ini, terlebih lagi di akhirat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan umat manusia kita mengetahui bahwasanya begitu banyak orang-orang yang baik dan tidak sedikit pula orang-orang yang jahat. Di antara orang-orang yang baik itu adalah mereka para nabi dan rasul. Di dalam kehidupan mereka senantiasa diuji, mengalami intimidasi, bahkan sampai diusir dari kampung halamannya. Akan tetapi apakah mereka kalah, jamaah sekalian? Jawabannya adalah tidak. Di akhir cerita mereka adalah pemenang. Kemenangan yang bisa didapatkan di dunia, terlebih lagi di negeri akhirat yang kekal abadi. Kita juga mengetahui bagaimana kondisi orang-orang yang durhaka. Fir'aun yang memiliki kekuasaan absolut. Tidak ada pemimpin di dunia yang saat ini yang memiliki kekuasaan seperti dirinya. Akan tetapi di penghujung kehidupannya adalah kebinasaan, dan dia dikenal sebagai orang yang buruk sepanjang masa. Ada pula orang yang kaya raya seperti Qarun, akan tetapi ia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia ditenggelamkan bersama harta-hartanya. Ada pula orang yang cerdas seperti Haman, ia mampu membangun bangunan yang tinggi lagi kokoh, akan tetapi di penghujung kehidupannya sama seperti dua orang sebelumnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang orang-orang yang baik itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut ditiru oleh para pemuda dan dijadikan contoh bagi orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Pemuda tersebut bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda, anak dari seorang yang kaya raya, pemuda yang paling tampan di kota Mekkah, keturunan bangsawan Quraisy. Ia terbiasa dengan kehidupan mewah dan tidak pernah merasakan kesulitan, berpenampilan rupawan yang membuat banyak orang terkesan. Diceritakan bahwasanya kesan pertama Al-Barra bin Adih tatkala bertemu dengan Mus'ab bin Umair di Madinah, ia berkata, "Rajulun lam ara mithluhu ka'annahu min rijalil jannah." Seorang laki-laki yang aku belum pernah melihat orang sepertinya, seolah-olah dia adalah laki-laki dari kalangan penduduk surga.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmatan wala arakahullatan wala an'ama ni'matan min Mus'ab bin Umair." Aku tidak pernah melihat seorang pun di kota Makkah yang paling rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya, dan paling banyak mendapatkan kenikmatan selain Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang tampan dan rapi penampilannya. Kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Ibunya adalah wanita yang kaya raya. Sandal Mus'ab adalah sandal Al-Hadrami. Pakaiannya merupakan pakaian yang terbaik, dan dia merupakan orang Mekkah yang paling harum, sehingga semerbak aroma parfumnya meninggalkan jejak di jalan yang ia lewati. Inilah keadaan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Sampai-sampai ada yang meriwayatkan sebelum Mus'ab bangun dari tidurnya, makanan sudah tersedia di dekatnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kondisi yang berkecukupan tersebut, Mus'ab bin Umair mendengar dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun menerima dakwah tersebut dan secara sembunyi-sembunyi mempelajari agama yang mulia ini. Suatu hari ada seorang yang bernama Utsman bin Tolhah yang melihat Mus'ab bin Umair sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia pun melaporkan apa yang dilihatnya kepada ibunda Mus'ab. Saat itulah periode sulit dalam kehidupan pemuda yang terbiasa dengan kenikmatan ini dimulai. Mengetahui putra kesayangannya meninggalkan agama nenek moyang, ibunda Mus'ab kecewa bukan kepalang. Maka ibunya pun mengancam bahwa ia tidak akan makan dan minum serta mendapatkan naungan baik di siang yang terik ataupun di malam yang dingin sampai Mus'ab meninggalkan agamanya. Kesulitan berikutnya adalah ia diisolasi dari pergaulannya, dan semua kenikmatan yang ia rasakan di stop oleh ibunya. Jadilah ia pemuda yang miskin tak berpunya. Warna kulitnya berubah karena luka-luka siksa yang menderanya. Tubuhnya yang dulu berisi kini terlihat mengurus. Ia tidak bisa melarikan diri karena semua penduduk Makkah akan menangkap orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam keadaan tersebut, Mus'ab bin Umair tetap memegang teguh tauhid yang menghujam di dadanya. Ia tidak rela melepaskan nikmatnya keimanan untuk ditukar dengan kenikmatan duniawi yang juga pernah ia alami. Demikianlah nikmat duniawi, demikianlah nikmatnya keimanan, jemaah sekalian. Ia lebih nikmat dari kenikmatan duniawi lainnya. Ketika cahayanya telah menyentuh hati, maka tak seorang pun yang membencinya. Ketika kenikmatannya telah dirasakan, maka tak seorang pun yang rela untuk melepaskannya. Salah seorang ulama mengatakan, seandainya para raja dan putra-putra mahkota mengetahui apa yang kami rasakan, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang. Sampai pada akhirnya Mus'ab bin Umair mengikuti perintah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka berubahlah kehidupan pemuda yang terbiasa dengan kemewahan tersebut. Tidak ada lagi fasilitas nomor satu yang ia nikmati. Makanannya, pakaiannya, dan minumannya semuanya berubah. Ali bin Abi Thalib berkata, suatu hari kami duduk-duduk bersama Rasulullah SAW di masjid. Lalu datanglah Mus'ab bin Umair mengenakan kain burdah yang kasar dan memiliki tambalan. Ketika Rasulullah SAW melihatnya, maka beliau pun menangis, teringat akan kenikmatan yang ia dapatkan dahulu sebelum memeluk Islam dibandingkan dengan kondisinya yang sekarang. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mus'ab bin Umair berjuang demi kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ia termasuk sahabat yang utama, memiliki kecerdasan dan pemahaman yang baik. Maka dari itulah Rasulullah SAW mengutusnya untuk berdakwah ke Madinah, sehingga penduduk Madinah memeluk Islam dan menjadi tempat hijrah bagi kaum muslimin. Jadi kenikmatan kota Madinah, kekhusyuan, ketenangan dan suasana Islami yang kita rasakan ketika berhaji ataupun umrah di sana adalah buah dakwah dari Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Akhirnya tibalah masa-masa kehidupan akhir dari Mus'ab bin Umair. Pada tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud.
Mus'ab bin Umair ditugaskan untuk memegang bendera umat Islam, dan saat itulah ajal menjemputnya. Datanglah seorang penunggang kuda dari kalangan kaum musyrikin yang mengira bahwa Mus'ab bin Umair adalah Rasulullah. Maka ia pun menebas tangan kanannya dan terputuslah tangan kanannya. Kemudian Mus'ab membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Sungguh Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Kemudian bendera ia pegang dengan tangan kirinya. Kemudian bendera ia pegang dengan tangan kirinya. Lalu ditebaslah kembali tangan kirinya dan ia mendekap bendera di dadanya. Kemudian membaca kembali ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Kemudian anak panah merobohkannya dan terjatuhlah bendera tersebut. Setelah perang usai, Rasulullah SAW mencari-cari sahabatnya yang gugur. Abu Hurairah mengisahkan setelah perang Uhud usai, Rasulullah SAW mencari sahabat-sahabatnya yang gugur. Saat melihat jasad Mus'ab yang syahid, beliau pun berhenti dan mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian beliau membaca ayat, "Minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbatan wa minhum man yantadiru wa ma badalu tabdila." Di antara orang-orang yang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan tidak merubah janjinya. Kemudian beliau pun mempersaksikan bahawa sahabat-sahabatnya yang gugur adalah syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau berkata kepada jasad Mus'ab, "Sungguh aku melihatmu ketika di Mekkah. Tidak ada seorang pun yang lebih rapi pakaiannya, lebih rapi penampilannya daripada engkau, dan sekarang rambutmu kusut dan pakaianmu kain burdah. Tak sehelai pun kafan untuk menutupi jasadnya selain sehelai kain burdah. Andainya ditaruh di atas kepalanya, terbukalah kedua kakinya. Sebaliknya bila ditutupkan ke kakinya, terbukalah kepalanya." Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Tutupkanlah ke bagian kepalanya dan kakinya tutupilah dengan rumput idkhir." Mus'ab bin Umair wafat setelah 32 bulan hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah. Saat itu usianya mencapai 40 tahun. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ilmi wal hikmah. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Mus'ab bin Umair kita dapat mengambil begitu banyak pelajaran. Bagaimana seorang pemuda yang terbiasa dengan kenikmatan dan kemewahan bisa lupa dan menyadari bahwa itu bukanlah kenikmatan yang ia cari. Bagi kita para santri yang merasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kedua orang tua kita, kita diberikan penampilan yang menarik, membawa kendaraan yang mewah, dan memiliki tempat tinggal yang nyaman dan fasilitas-fasilitas lainnya. Jangan sampai hal itu membuat kita terlena. Jangan sampai kita merasa bahwa itulah puncak kenikmatan yang tak dapat ditukar dengan apapun. Jangan sampai kita merasa bahwa mempelajari agama kita yang mulia ini tidaklah penting. Jangan sampai kita merasa bahwa mempelajari agama kita yang mulia ini tidaklah membawa manfaat dalam kehidupan kita. Dan bagi kita yang tidak merasakan kenikmatan sebagaimana yang dirasakan oleh Mus'ab bin Umair, yang menjadi pertanyaan untuk kita semua adalah bagaimana dunia bisa menipu kita. Apa yang telah dijanjikan dunia sehingga siang dan malam kita mengejarnya.
Kami tidak mengajak untuk hidup dalam kemiskinan dan meninggalkan kekayaan yang kita rasakan. Umat Islam tentunya butuh materi, namun materi itu jangan sampai menjadi tujuan akhir. Sebab tujuan akhir kita adalah kampung halaman yang abadi, kampung akhirat yang kekal, yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kaum muslimin yang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang mulia ini, marilah kita memperbanyak doa terkhusus kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina yang sampai saat ini masih mengalami genosida. Dan marilah kita memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya 'azizu ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gazzah. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kullaha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana 'alhamdulillahi rabbil alamin. Qim shalah.